Oke cuy, udah lama banget nih gua gak konten lagi. Terakhir 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Ya, seperti biasa cok. Gua lagi sibuk-sibuknya kuliah cuy. Kuliah kemarin juga gua sempet keluar kota ya teman-teman. Jadi ada sekitar 2 minggu gua nggak konten cuy, dan ini 2 minggu juga motornya nggak nyala. Ya, kita coba nyalain motornya ya. Semoga masih nyala ya teman-teman. Ini sebenarnya udah gua ganti sih akinya. Kita coba nih teman-teman. Bismillah. Oke, jadi motornya masih bisa nyala, masih top gear selama 2 minggu ya. Gua tinggalin, tapi ya ini nggak bisa dibiarin kayak gini terus ya. Ya minimal kalau ada waktu motornya dipanasin sekitar ya 3 hari 4 hari boleh lah. Ini motornya gue diemin selama 2 minggu anjir. Well, langsung aja kita ke jalan nih teman-teman. Oke cuy, gua habis isi bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Taufik di Skrider Channel. Nah, sebelum kita mulai nih videonya, kalian jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dan semoga kalian yang udah subscribe channel ini rezekinya dilancarkan ya. Dan yang like video ini semoga kalian bahagia dan sehat selalu ya. Amin. Well, kita di video kali ini sesuai dengan judul aja kali ya. Kalau keren tuh nggak harus mahal nih teman-teman. Atau lu nggak perlu nyisihin duit lu ke hal yang lebih mahal hanya untuk terlihat lebih keren nih teman-teman. Mending kalau lu ada duit, ya lu tabung aja ke hal yang lebih bermanfaat atau yang bersifat positif. Nah, konteksnya keren di sini tuh tentunya di bidang otomotif, cuy. Dimana maksud gua ini pengen nunjukin kelebihan dari Suzuki GSX-R 150 dari segi ekonomisnya, dan tentunya ya dari dunia hobi ya teman-teman. Kalau hobi kan mikirnya pasti ke arah yang sifatnya buang-buang duit tuh, atau yang sifatnya hedon-hedonan kan. Apalagi kalau hobi motor nih teman-teman. Tapi di sini gua mau kasih opsi buat kalian, kalau ya keren tuh nggak harus mahal atau ngikutin tren atau pasar yang bisa dibilang mahal dan hedon-hedonan parah nih teman-teman. Nah, solusinya apa? Ya tidak lain dan tidak bukan ya Suzuki GSX-R 150 ini. Kenapa? Ya berikut beberapa alasannya cuy. Yang pertama, buat yang pengen motor sport, ya Suzuki GSX-R 150 ini merupakan opsi atau pilihan dengan harga yang paling terjangkau di kelasnya. Ya masih ada di bawahnya sih dengan motor kompetitor yang udah tahun lawas. Tapi kalau kalian pengen cari yang masih rada fresh dengan berbagai fitur yang gak ketinggalan, ya GSX pilihannya bro. Untuk harga motor barunya juga ini ada di sekitar 30 jutaan. Nah, untuk harga bekasnya jauh lebih menggiurkan lagi nih bro, yaitu ada di range belasan jutaan. Jadi udah seharga motor Matic CC kecil bro ini. Ditambah lagi kalau kalian misalnya ambil bekas, kalian udah dapat fitur keren seperti keyless dan lain-lain, beserta mesin DOHC overbore 4 tak khas Suzuki yang terkenal paling oke di kelasnya. Nah, sedangkan kalau dibandingin sama kompetitor dengan harga yang lebih mahal, mesinnya gak se-OP GSX ini cuy. Jadi kalian udah dapat harga murah, dapat mesin OP juga nih di kelas 150 cc 4 tak. Yang kedua, GSX gak ribet harus modif ini itu cuy. Jujur aja ya, gue salah satu yang suka motor kalau lebih mendekati ke orisinil atau bawaannya. Ya, nah ini cocok banget nih di Suzuki GSX-R 150, dimana lu gak harus modif aneh-aneh. Ya cukup buka spakbor, sen tempel lama, pakai knalpot racing yang proper sesuai selera lu nih teman-teman. Motor ini udah kece abis dan ala-ala Moto3 banget. Jadi lu bisa save money ke hal yang lebih positif lainnya.
tanpa harus modif berlebihan biar kelihatan kece nih teman-teman. Tapi kalau gua pribadi sih GSX kalau dimodif berlebihan juga ini agak aneh ya. Contohnya kayak modif yang maksa Ducati lah, atau yang ekornya ala-ala R15 nih teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, untuk selera modif sih itu kembali ke selera orang masing-masing. Gua sih tipikal yang nggak pengen ngilangin karakter asli motornya nih teman-teman, tanpa maksain modif motor itu ke arah motor yang lain cuy. Ya kita atau gua ini nerima GSX apa adanya lah. Yang ketiga, motor ini lumayan irit BBM. By the way ini hujan ya. Ya, kenapa gua masukin ini? Karena kita bicara nilai ekonomis dari sebuah hobi nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kalau orang hobi motor itu pasti udah nggak peduli sama bensin atau hal yang bersifat operasional. Pokoknya selama bisa menunjang kekerenan lu, apapun dibayarin dah. Buat kalau kalian pengen ngejalanin hobi dan mikirin nilai ekonomis, ya GSX ini bisa jadi pilihan yang tepat bro. Soalnya bensinnya lumayan irit di kelas motor sport, apalagi kan motor 150 cc 4 tak ya. Walaupun ya gua akuin nih di kompetitornya bisa lebih irit lagi, misalnya R15 dan CBR itu masih lebih irit bro. Tapi kalau hitung-hitungan tentang pemilihan bensin kan di beberapa daerah nih, misalnya jarang banget ada Pertamax tuh. GSX ini masih toleran lah sama Pertalite. Beda sama kompetitornya yang kalau nelen Pertalite tuh langsung berasa signifikannya beda banget cuy, langsung ngempos tuh motor. Tapi kalau di GSX selain lebih tahan kalau pakai Pertalite, jika dibandingin sama kompetitornya, tenaganya juga nggak jauh beda nih teman-teman kalau pakai Pertalite. Terus kita pakai Pertamax itu ya walaupun ada sih bedanya, pasti ada lah. Tapi ya GSX ini masih bisa tahan lah pakai Pertalite. Ini opsi aja kalau kalian tinggal di tempat yang jarang ada Pertamax nih. Misalnya di daerah gua, di beberapa daerah itu jarang ada Pertamax nih teman-teman. Yang keempat, servisnya terjangkau. Nah, motor ini kan setara sama motor-motor 150 cc nih. Jadi dia servisnya nggak terlalu mahal. Ini udah gua ulas juga nih di beberapa video gua kalau servis GSX ini cocok buat di kantong lah. Apalagi kayak dana pelajar nih, misalnya kalian masih sekolah ya, atau kalian yang udah berpenghasilan tapi tetap mikirin nilai ekonomis. Beda sama beberapa motor yang udah cc-nya lebih ke atas ya, misalnya 250 cc itu agak lebih mahal dikit perawatannya. Terus sama motor yang udah dioprek sedemikian rupa, pasti perawatannya lebih kompleks dan lebih nguras kantong juga ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih, pajak motor ini hampir setara sama pajak-pajak motor matic atau motor bebek. Ya, jadi pajak GSX tuh ada di range 300 ribuan ya guys. Jadi kalian yang pengen jalanin hobi dan tetap taat pajak, nah pajak motor ini lumayan murah meriah lah. Dan gak jauh beda sama motor-motor konvensional. Jadi kalian gak ribet lagi tuh mikirin buat ngeluarin duit lebih buat bayar pajak. Contohnya nih sama kayak sebelumnya, kalau kalian pakai motor yang cc-nya lebih gede, misalnya 250 cc, itu bisa 2 kali lipatnya kalian bayar pajak ya teman-teman. Jadi ya berasa banget nguras kantongnya. Tapi ya kalau kalian pengen ngehemat juga, GSX bisa jadi opsi buat kalian buat jalanin hobi motorsport nih teman-teman. Well, itu aja sih dari gua, soalnya ini hujannya tambah deras nih, gua mau singgah neduh dulu. Kalau kalian ada tambahan seperti biasa, tentunya kalian bisa share juga nih. Kalian berikan pendapat kalian juga tentang hal ini nih teman-teman.
Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Sekian, I'll see you in the next video.